Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Angga Marsudi Raharjo, mahasiswa Universitas Mercubuana, Jakarta, Fakultas Teknik, jurusan Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan materi jurnal internasional korosi pada komponen pesawat terbang, jenis, dampak, dan perlindungan pengukuran. Pengantar. Korosi adalah fenomena destruktif alami dari paduan yang dipicu oleh reaksi paduan dengan lingkungan. Istilah korosi berasal dari koroder yang berarti menggerogoti bagian-bagian. Dalam kata umum, korosi berarti mengikis atau menghancurkan secara bertahap seperti menggerogoti. Itu sifat struktur transportasi orang dan pesawat kargo dapat dipengaruhi secara signifikan oleh serangan korosi. Jenis korosi pesawat dan fiturnya. Korosi pesawat melibatkan berbagai kategori proses degradasi. Pesawat terbang. Pemahaman pabrikan tentang berbagai mekanisme korosi dan keberadaannya di pesawat membuat lebih mudah untuk menghapus masalah. Seiring dengan korosi permukaan yang seragam, beberapa korosi lokal, misalnya pengalupasan dan korosi celah, korosi lubang, telah diperhatikan sebagai jenis korosi yang menonjol. Satu, korosi serangan permukaan seragam. Korosi serangan permukaan yang seragam terjadi pada permukaan pesawat karena pekerjaan cat yang tidak tepat atau pekerjaan prapengecatan yang buruk. Masalah ini mempercepat di atas permukaan paling atas dari pesawat dalam kasus penggunaan inferior cat, kondisi lingkungan asin, dan tidak rata. Ini terjadi pada kulit sayap atau badan pesawat
Setiap kali lapisan atas didelaminasi dan bagian-bagian ini terkena oksigen di udara. 2. Korosi tegangan. Korosi tegangan telah diperhatikan pada bagian-bagian tertentu dari pesawat yang mengalami tegangan, seperti di roda pendaratan pesawat dan di poros engkol mesin. Alasan pertama, stres pada bagian pesawat mungkin menjadi sisa yang telah dihasilkan selama pembuatan suku cadang. Penyebab stres yang kedua dapat diterapkan secara eksternal pembebanan siklik. Kelengkapan struktur pesawat seperti baut penjepit dan bushing press fit dapat menghasilkan korosi tegangan setiap kali pesawat mengalami pembebanan siklik. 3. Korosi celah dan korosi lubang. Korosi celah terjadi setiap kali air terjebak di tengah dua permukaan yang berbeda, seperti pada sambungan struktur yang tidak disegel. Serangan korosi ini tergolong kritis karena dapat menyebabkan pengelupasan yang cepat atau korosi lubang. Efek ini telah diamati ketika oksigen di celah habis dan ketika beberapa pengotor garam lain seperti klorida terjebak di celah. Beberapa celah yang terlihat diprediksi di bagian struktur oleh benang, ring, klem, dan kepala pengikat. 4. Korosi filiform. Karena kurangnya proses prapengecatan yang tepat yang digunakan untuk pesawat yang terbuat dari permukaan aluminium mendapatkan berkarat. Lapisan atas cat poliuretan tidak menempel pada permukaan bidang setiap kali prapelapisan tidak digunakan dengan benar. Korosi filiform tampak seperti garis-garis kecil berbentuk cacing yang dimanifestasikan di bawah lapisan atas dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan lapisan berupa serpihan dan gelembung. Korosi ini mudah dideteksi pada cat garis-garisnya yang seperti cacing berkembang biak secara acak arah.
5. Korosi intergranular. Batas butir-butir dalam struktur menghantam dan mengembangkan penipisan kromium terjadi, membuat paduan rentan terhadap korosi. Meskipun mereka biasanya tahan korosi, korosi ini telah memperhatikan efek terburuk pada paduan seri 7000 yang memiliki sejumlah besar seng yang digunakan untuk seperti stringer, spar sayap, dan spar ayun pada bagian berkekuatan tinggi lainnya. Pengelupasan kulit terjadi setiap kali struktur mikro yang sangat terarah masuk material. Bisa ada yang menyebabkan jalur anodik preferensial selama mengalami korosi lingkungan. Perlakuan panas yang tidak tepat dari paduan selama produksi dan kelangkaan homogenitas dalam struktur paduan juga dapat berkontribusi dalam korosi. 6. Korosi logam berbeda. Korosi logam yang berbeda dapat dilihat setiap kali dua logam yang berbeda mengalami fisik interaksi dengan adanya elektrolit. Pengaruh korosi dapat diprediksi. Daerah yang berbatasan dengan sambungan dua logam yang berbeda, sedangkan permukaan sisanya tetap bebas korosi. Korosi ini di pesawat terbang dianggap lebih mahal dan paling rentan karena ini tidak mudah dideteksi lebih dari pemongkaran bagian sebelum pemeriksaan diperlukan. Beberapa teknik seperti shoot panning dari permukaan logam, penerapan lapisan pelindung, dan perlakuan panas pereda stres dapat membantu untuk mengatasi hal ini. Serangan korosi. Kesimpulan, korosi berdampak pada semua kegiatan pesawat, fasilitas hanggar, dan keselamatan pesawat. Kegagalan kelelahan adalah konsekuensi utama dari penuaan pesawat yang telah berfungsi secara korosif lingkungan. Hal ini terjadi karena nukleasi, inisiasi, dan propagasi retakan pada lubang korosi pada material pesawat. Untuk mengatasi korosi akan berguna bahwa pemeliharaan dan industri produksi harus menganalisis penyebab dan jenis korosi yang terjadi di berbagai bagian-bagian pesawat. Strategi yang cocok untuk pengendalian korosi harus memahami pertimbangan berbagai faktor seperti pemilihan bahan yang sesuai, pemilihan metode penyelesaian, penggunaan drainase yang tepat, dan silen, kopling galvanik, bahan, perawatan masalah lingkungan, penerapan inhibitor korosi, penggunaan program pengendalian korosi yang berfungsi selama layanan dan akses
untuk pemeliharaan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada penulisan dan pembacaan laporan jurnal internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.